membuat soal format lembar jawab pilihan ganda dan kita tidak perlu koreksi. Kita cukup scan HP kita gitu ya lewat handphone. Ya memang kalau dulu belum ada Google Form, Google apa ya, jadi bisa mengirit saya koreksi. Kalau sekarang mungkin sudah pakai Google Form pun juga sudah otomatis nilainya. Nah saya akan tampilkan di layar ya Bapak Ibu caranya ShipGrid. Pakai handphone itu bisa diinstal di handphone pakai Android ya, ShipGrid. Sebentar ini karena laptop saya agak lemot. Di Bapak Ibu ini apa namanya? Yang di sini ini bisa bikin 20, 50 sampai 100 soal. Tidak perlu dibulet-bulet pakai pulpen, pakai pensil, tapi bisa lewat pulpen. Ya, jadi nanti saya bisa download dalam bentuk Excel, tinggal di-scan dan langsung sudah keluar hasilnya. Keluar lembar jawabnya, itu pakai ShipGrid Bapak Ibu. Nah, ini gratis per email 100 lembar. Jadi per email dari Bapak Ibu bisa apa namanya? Sebentar ini laptopnya memorinya kelihatannya kecil ini. Bentar. Oke. Jadi Bapak Ibu install di ShipGrid ya. Di handphone. Bentar. Ya seperti ini contohnya yang kenyataan bahwa teknologi kadang tidak menolong justru mempersulit. Ya tiba-tiba tadi charger saya mati ya. Tidak terkonek ke laptop. Lalu ini apa? Laptop ya dapat yang mungkin memorinya agak cukup ya. Ya. Mau. Berarti rusak itu. Ke meja kemarin. Dengar nggak suaranya? Dengar nggak suaraku? Suaraku dengar nggak? Dengerin. Ini yang sudah diinstal ya Bapak Ibu. Jadi tiap bulan di reset dapat 100. Kalau Bapak Ibu mau lebih dari 100, ya Bapak Ibu bisa gunakan beberapa email. Saya ini gunakan untuk mid semester sama akhir semester, karena waktu itu SMA 2 mewajibkan ada pilihan ganda. Kita bikin kelasnya dulu. Ya, diklik di tadi itu ada classes. Ya ini tadi Bapak Ibu ada classes.
yaitu diklik kelas, lalu kemudian kita klik student sekarang. Itu ada new student. Jadi yang perlu diperhatikan adalah apa namanya SIP grade ID, itu nomor peserta ujian atau nomor absen. Ya, first name dan last name itu kita bisa isi. Memang kita agak repot di awal, tapi berikutnya tidak perlu setting lagi, Bapak Ibu. Nah, kemudian itu tinggal diisi ya, Bapak Ibu. Lalu dimasukkan apa? Itu tadi sudah kita setting di kelas berapa. Nah, ini tadi contohnya ya sudah ada di kelas berapa. Lalu apa namanya? Ini juga bisa kita edit ya, Bapak Ibu. Jadi bisa diedit. Nah, lalu ini kalau sudah jadi kelas, sudah jadi murid, sudah ada muridnya, berarti pertanyaan berikutnya apa? Lembar jawabannya. Nah, lembar jawabannya mau 20 atau mau 50 atau mau 100. Nah, itu tidak berarti kemudian hanya 20, 50 atau 100, tetapi kalau 50 itu maksimalnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin soal 30, ya berarti ada yang apa namanya yang 50 soal itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi itu kita bisa 10, berarti kita pilih yang 100 soal. Bentar. Bentar, ini kok. Bentar ya Bapak Ibu, bentar. Bentar Bapak Ibu, sebentar saya ada. Bentar. Oke lah Bapak Ibu masuk di apa namanya kemudian di help and tutorial di bawah sendiri itu. Nah, itu ada help and tutorial, itu akan cari di lembar jawab apa answer sheet. Nah, setelah answer sheet, maka Bapak Ibu itu ada SIPGRADE .com /forms. Itu kita buka di laptop, ya, buka di komputer lebih nyaman atau di handphone. Ini saya contohnya di handphone. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih contohnya. Kemudian kita juga bisa milih custom. Jadi kita bisa bikin sendiri. Jadi ini modelnya ini di atas ini ada nama, kelas, nomor urut kelas. Nah, itu kita bisa bikin sendiri. Yang di bawah ini nomornya bisa bikin sendiri. Nah, ini jadi ada custom answer sheet itu yang di bawah. Yaitu di bawah ini kita bisa bikin sendiri. Lalu apa? Kita bikin nama ya, misalkan nama lembar jawaban ini. Ini ada di kiri ini, nama lembar jawabnya. Lalu itu kita bisa bikin kolom-kolomnya apa aja yang digambar itu. Mau bikin nama, kuis, kelas, ya itu kita bisa. Kemudian kita mau pilihan gandanya itu A, B, C, D atau A, B, C, D, E. Misalnya itu juga bisa. Ya, lalu kemudian apa itu next ya, kemudian di next. Nah, terus kemudian add multiple choice question. Nah, itu jadi kita bisa bikin jadi nanti Bapak Ibu tinggal bisa ulang lagi ya dari YouTube ini yang saya kasih. Kenapa saya tidak peragakan lewat laptop? Karena itu saya screen saya dari layar handphone. Nah, kemudian add question itu jumlahnya nilai soal berapa. Nah, ini contohnya saya jumlah soalnya 20. Nah, jumlah soalnya 20 ya, kemudian A B C D E. Nah, setelah itu apa di bawahnya itu ada previewnya. Itu yang saya lagi lihatkan di layar itu previewnya Bapak Ibu. Yaitu previewnya. Nah, kemudian kita oke, istilahnya gitu ya, kita okekan. Nah, setelah itu nah sudah apa namanya? Sudah ada kelas, sudah ada murid, sudah ada lembar jawab.
Berarti pertanyaannya kunci jawabannya seperti apa? Ya, cara menentukan kunci jawaban, ya kemudian masuk di sebentar, ini tadi masuk di answer sheet ya Bapak Ibu. Ya, lalu kemudian ya Bapak Ibu pilih lembar jawab yang mana. Ya, pilih lembar jawab yang mana. Setelah yang kita bikin tadi, lalu kita isi lembar jawabnya itu untuk kelas berapa saja. Ya, setelah lembar jawabnya untuk kelas berapa aja, maka kemudian kita bisa lihat di bawah itu ada scan paper. Yes, ada edit answer key. Nah, itu kita masukkan, ini lagi memasukkan edit key nih Bapak Ibu ya. Jadi memasukkan kunci jawabannya. Ya, kunci jawabannya dimasukkan. Lalu setelah itu poinnya, kalau 20 soal, poinnya 1, maka benar semua 20. Maka kita harus ganti satu nomor bobotnya misalkan 5. Ya, jadi kalau betul semua 100. Nah, itu kita bisa bikin ya, lalu setelah itu ini contoh ketika ini contohnya ketika kita scan, maka ujung item di atas 2, di bawah 2 ini itu harus tepat dengan kotak yang transparan itu. Itu sebagai penanda ya. Jadi kalau sudah kita scan, maka akan langsung muncul nama siswanya ya, nama siswanya akan muncul. Ya, ini tadi saya lagi menunjukkan memeragakan itu. Jadi kalau nama anaknya muncul, nah ini Bapak Ibu, walaupun tulisan tangan, ya itu keluar nama anaknya. Kenapa? Karena sudah dimasukkan tadi SIPGRADE ID-nya, nomor ujiannya anak gitu. Nah, jadi ini untuk manual Bapak Ibu ya, tes manual. Kalau ditanya soalnya gimana, terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau masih manual, ya tatap muka begitu, atau modelnya dikirim lewat Word, ya enggak lewat, bikin soalnya tidak lewat Microsoft Form, Google Form gitu ya. Bisa ya Bapak, yang selama atau dipakai buat Bapak Ibu kalau lagi S2, S1, ya mau skripsi, mau tesis, mau kuesioner, nah itu bisa. Nah, asiknya lagi ini bisa review diulang lagi, anak nilainya berapa, yang benar di nomor berapa. Ya, itu bisa. Nah, ini Bapak Ibu, nah sekarang ini yang lagi di hadapan Bapak Ibu, itu kelihatan nomor yang hijau, garis di depan nomor itu yang lembar jawabnya nomor betul. Kalau yang merah-merah itu berarti salah. Ya, dikasih tahu juga kunci jawabannya yang mana. Di nomor berapa yang salah. Ya, kemudian aplikasi ini juga menyediakan kita analisa soal. Analisa soal ini yang sekarang ini muncul di layar itu adalah analisa soal. Jadi soal-soal mana yang anak betul atau banyak salahnya. Nah, ini multitafsir ya. Banyak salahnya ini kita yang jelasin enggak jelas ya materi tersebut, atau kita bikin soalnya yang bagus sehingga mirip-mirip ya, jawabannya mirip-mirip sehingga anak bingung mana yang jawaban yang betul begitu ya. Kualitas soal kita istilahnya ini juga ada, jadi soal itu yang benar berapa, yang jawab A berapa, yang jawab B berapa, jawab C berapa, itu ada analisanya. Nah, ini semua bisa diekspor dalam bentuk Excel. Gitu. Jadi hasilnya juga nanti satu kelas itu juga sudah keluar bisa dalam bentuk Excel. Ini pakai SIPGRADE. Jadi ini yang saya kerjakan. Jadi saya pakai ini untuk koreksi Bapak Ibu ya, supaya singkat gitu waktunya, enggak ada kayak yang kertas dibangin atau pakai kertas transparan itu ya, plastik transparan dikunci jawabannya, koreksi satu-satu. Nah, ini cara kita pakai aplikasi. Itu yang SIPGRADE gitu Bapak Ibu. Nanti saya kasih linknya untuk YouTube ya, bisa pelan-pelan ya, bisa dipelajari lagi dari satu-satu setelah kita install, lalu langkah-langkahnya apa itu bisa digunakan. Jadi saya sampaikan itu Bapak Ibu punya beberapa tools ya, punya beberapa senjata yang bisa
kalau diperlukan Bapak Ibu bisa. Gitu ya. Kalau diperlukan maka Bapak Ibu setidaknya punya senjata. Nah, ketika saya pakai lembar jawab sendiri, itu setidaknya juga menarik perhatian buat yang guru-guru lain di sekolah kita. Ya, setidaknya kita itu tidak dianggap remeh, tidak dianggap jujur ya. Waktu Bapak Ibu pelatihan Microsoft itu ketika dibagi trainer 8, lalu dibagi siswa, itu saya ada apa istilahnya pesan sponsor gitu. Waktu belum mulai pelatihan sudah diomongi, Pak, Bapak ini dapat mata pelajaran agama bahasa Jawa. Itu yang paling belakang ya, Pak. Mohon sabar sama murid-muridnya. Itu kan buat saya sedih, buat saya kok gitu ya, gitu kan. Apalagi saya guru agama kan istilahnya. Itu aja orang lain ngomong gitu. Pak, maklum ya Pak, kalau dapat murid mata pelajarannya agama dan bahasa Jawa itu maklum dalam hal begini-begini agak belakangan. Itu kan yang menyedihkan kalau kita sudah di stigma begitu gitu loh. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu untuk SIPGRADE. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Kenapa kok saya tidak pelan-pelan? Kenapa kok saya tidak ayo latihan ini, karena jelas pelatihan seperti ini tidak bisa sekali 2 kali. Harus dilihat rekamannya, harus dilatih, harus praktek, ya Bapak Ibu, pelan-pelan begitu. Nah, setidaknya hari ini itu supaya Bapak Ibu kita semua itu terbuka gitu loh. Ada yang ternyata bisa toh. Gitu. Ternyata saya jadi baru-baru ini saya siapa yang keluar ya? Ya, jadi mengadakan pelatihan di Makassar, ya, di Makassar dimulai dari sisi pendidikannya dulu. Saya tidak mau model pelatihan kayak Microsoft, lalu dijelasinnya semua fitur Microsoft tanpa dihubungkan kepada kebutuhan di dalam pendidikan. Nah, contoh seperti tadi, SIPGRADE. Ini baru soal mengkoreksi. Lalu nanti yang kita demokan adalah ini tadi, Bu Agustin untungnya menyinggung soal YouTube. Nah, Bapak Ibu, gimana caranya kita tahu anak kita nonton YouTube atau tidak? Lalu anak itu kadang bosen, apalagi kalau Bapak Ibu YouTube-nya panjang. Suruh dengerin, anak mungkin juga langsung di skip, atau tanya teman, sudah kamu udah ngerjain belum? Sudah. Kalau sudah, ceritain aku ceritain ke saya gitu ya, isinya apa gitu. Nah, Bapak Ibu enggak tahu anak ini nonton apa tidak. Nah, caranya gimana supaya kita bisa istilahnya tidak usah tetapi Bapak Ibu seolah-olah kayak online. Jadi video itu bisa berhenti, lalu seolah-olah Bapak Ibu tanya, padahal Ibu enggak online. Gitu ya. Tanya, apa yang kalian pelajari di 5 menit pertama ini? Bapak Ibu menjelaskan misalkan. Lalu tiba-tiba setelah menjelaskan, ditanya lagi, coba kalian ulangi apa yang saya di video ini. Nah, alatnya apa Bapak Ibu supaya bisa seperti itu gitu ya. Itu pakai add puzzle. Di kolom chat itu namanya EDPUZZLE, add puzzle gitu. Ya, add puzzle ini bisa disinkronkan di Google Classroom atau linknya bisa dimasukkan ke LMS lain, ya, seperti Moodle dan yang lain-lain yang insert link, ya Bapak Ibu. Jadi ini contohnya. Bapak Ibu silahkan minta tolong kalau boleh ketik di classroom.google.com, ya, classroom.google.com, lalu masukkan join kelasnya KIETWUPT. Bisa lewat di browser, bisa kalau Bapak Ibu punya aplikasi di handphone atau di laptop boleh. Ya Bapak Ibu bisa nyoba kita lewat Google Classroom supaya kebayang ya ngatur pelajaran, atau mungkin kalau Moodle atau apa ya Bapak Ibu mungkin
juga bisa merapikan administrasi pembelajaran kita bagaimana. Nah, saya matikan beberapa aplikasi. Bapak Ibu silahkan masuk di classroom.google.com. Kode kelasnya. Bentar. Oh, sebentar Pak. Bapak Ibu, sebentar. Ya, sebentar. Ya, ini kode kelasnya QETWUPT. QET ya QETWUPT. 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 Q ya QETWUPT. QETWUPT. Apa? QETWUPT. QETWUPT. Ya, silakan. Mungkin emailnya nggak boleh lembaga ya, harus pribadi. Nggak bisa join soalnya.
Sudah bisa. Tapi switch account harus ganti akun. Sudah Pak, sudah bisa.
menjadi orang yang bisa keterbatasan ketika berada di tempat, tapi kesulitan membuat kita makin bertumbuh, makin maju. Nah, di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 kita akan melihat kehidupan seorang Daud. Mazmur 23, Mazmur bahkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar bertahan. Mazmur Mazmur 2, Mazmur dalam kesulitan. Kesulitan itu tidak menghancurkan kita. Tapi justru bahkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar bertahan, tapi kesulitan membuat kita makin bertumbuh, makin maju. Nah, di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 kita akan melihat kehidupan seorang Daud.
Selamat berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 8 sekolah menengah. Pelajaran kali ini akan membahas mengenai hidup beriman dan bagaimana memelihara iman. Dalam pelajaran ini, kalian bisa belajar mengenai merupakan bentuk kepatuhan kita. Keteguhan dan kepercayaan perwira Kapernaum bahwa Yesus akan menyembuhkan hamba
Ya lah, cariin ini. Pak Edi. Sebentar. Oke. Tinggal di unmute, Pak. Tinggal dibuka mic-nya. Nah, itu sudah tak klik itu. Rekam ya, Bu ya. Rekam. Oke, Pak. Sudah, Pak? Sudah. Terima kasih, Pak Ya. Kabit. Untuk feedback tadi, anak kan menjawabnya salah. Otomatis kan kepingin jawaban yang betul. Nah, ini gimana caranya? Pak. Ya, Bapak Ibu. Pertanyaan yang bagus, saya juga mau jangan ke Bapak Ibu. Saya share. Jadi bikin baru aja sebentar. Create quiz assignment, Bapak Ibu, itu ada bikin soal, itu ada tadi setting kanan ini. Nah, ini ada quiz. Nah, ini ada dicentang ini. Mana yang ini ada penjelasannya ya, identify which question word answer correctly. Mereka dikasih tahu lalu correct answer ini dikasih tahu jawaban yang benarnya apa. Nah, lalu point value ini dicentang dan sesuaikan nilainya berapa. Nah, kalau tidak dicentang maka value-nya tidak tahu. Lalu yang correct answer ini jawabannya. Jadi kalau juga ada ini. Tadi yang waktu kita bikin soal itu ada siapa objek itu diacak nomornya jawabannya supaya tidak bisa teks sama lain. Misalnya kita harus yang pertanyaan tadi bandingkan salah supaya itu tidak bisa nyontek ya, supaya tidak ada jawaban yang sama. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi ya, tadi kalau correct answer-nya dicentang maka anak langsung bisa tahu jawaban yang benar. Nah, yang saya mau adalah soal remedi. Nah, soal remedi itu pandangan kita adalah kalau saya dulu belajar itu harus bikin soal ketiga, soal ya Allah dibagikan gitu ya. Lalu soal cadangan, lalu soal remedi. Nah, kalau soal remedi, saya tidak tahu Bapak Ibu bikin soalnya sama atau beda. Nah, saya kagetnya waktu di Microsoft yang kemarin pelatihan MSc itu, maka kita diberi 5 kali mengulang dengan pertanyaan yang sama dan dapat bukti jawaban. Jadi konsep pendidik namanya anak gagal itu hanya gagal di nomor yang dia tidak bisa. Jadi ya cukup dikasih tahu aja supaya dia bisa. Nah, kadang di pendidikan di Indonesia tidak begitu. Remedinya jawabannya berbeda, kemudian dapat nilai rapor yang istilahnya dibandingkan dengan anak kelas di anak yang sama gitu, maksudnya anak di kelas itu gitu.
atau tidak, nah itu kan berarti konsep kita di dalam pendidikan gitu ya. Jadi apakah kemudian remedi itu harus soal berbeda atau tidak gitu. Itu perenungan buat kita sih gitu. Nah, kalau dari assign kan bisa deadline Bapak Ibu. Nah, deadline itu untuk memasukkan disiplin. Berani enggak kita tega? Ya, enggak mengumpulkan, enggak dapat nilai. Kan gitu. Teologi kasih karunia. Itu kasihan. Enggak tegaan gitu loh. Nah, maaf kata ya kalau di ya, sepupu atau seberang begitu istilahnya. Itu kan jelas gitu. Nggak ngelakuin surga, nggak ngelakuin neraka masuk ngelakuin surga dan neraka jelas gitu loh. Lah kita ini kan ada hukum kasih karunia itu tadi ya yang itu kadang kita tadi perlu tega-tegaan gitu tadi. Nggak apa-apa, shock terapinya bagaimana itu atau tidak di shock terapi duluan, di cut duluan, baru pendekatan pribadi gitu ya, dikasih tugas atau dibuka lagi linknya, dibuka lagi, tapi setidaknya jangan diumumkan di umum gitu. Jadi jangan sampai membuat yang lain gini, ya percuma ya aku ngerjain yang tepat waktu tidak dihargai, ternyata terlambat itu boleh, kasihan yang tepat waktu ya, yang sudah tepat waktu kemudian jadi apa ya, kemudian yang mereka sungguh-sungguh ini kemudian ya nyepelein kan gitu lah. Itu jadi ya perenungan buat kita lah untuk proses pembelajaran gitu. Nah, untuk rubric itu lebih baik memang dibikin ya sekalipun ribet, transparansi ya, buat mereka keadilan juga, jelas, kebenaran jelas. Oh, aku bisa dapat nilai segini nih, kenapa sih gitu. Saya enggak tahu ya, beberapa guru ya, contohnya di tempat saya dulu, konon kabarnya gitu ya, itu nilai rapot sudah jadi sebelum nilai ujian gitu, sebelum ujian gitu kan. Nilai rapot sudah jadi sebelum ujian. Guru agama itu sudah stigma begitu gitu. Jangan sampai kita tuh pinter ngaji, ngarang biji gitu ya. Nah, istilahnya kan ngaji itu, ngarang biji gitu. Jadi nilai raportnya berdasarkan nilai, oh ini anak aktif kasih 85 gitu ya. Anak ini harus, bahkan di tempat saya dulu saya tengkar dengan wakil kepala sekolah 4 kali gitu. Waktu saya masuk semester pertama buat saya tidak logis gitu, karena apalagi Bapak Ibu yang punya tantangannya sama kurikulum, dipaksa nilai harus KKM, nilai harus tiap semester naik terus. Bahkan bukan hanya KKM, di tempat saya dulu ada satu kelas harus di atas 85. Itu kan buat saya kelabaan begitu ya. Maksudnya ya gitu-gitu, itu kan gimana gitu ya. Kita anak sudah tidak hargain kita kalau nilainya itu ngarang biji tadi. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain? Ya kita mesti ngubah, Pak. Kalau saya ngubah biasanya, Pak, saya ngubahnya ke proses ya. Contoh, saya itu pilihan ganda enggak suka, Pak. Saya enggak, walaupun saya ribet begini, yang bikin begini, capek-capek, tapi selalu saya setiap kali mau ujian, seminggu sebelumnya, kunci jawaban tak kasih. Saya menilainya mereka di jam yang itu. Gitu. Karena apa? Karena waktu saya suruh ngerjain open book, open friend, itu ada anak yang main handphone. Gitu. Saya kemudian ya saya shock terapi gitu. Saya nggak mau nerima hasil. Saya pernah juga loh, Pak. Tolong dikerjakan, kan 3 jam mata pelajaran. Nanti di waktu menjelang akhir tak kasih kunci jawaban. Saya keluar sebentar itu, fotokopi ke tata usaha, balik lagi ke kelas, anaknya hilang, Pak. Nggak ada di kelas. Anak sudah kosong. Wah, saya udah nggak mau nilai itu. Saya ngomong, saya
tidak mau nilai. Karena ya karena buat saya pilihan ganda itu kan tidak mendidik. Saya punya mau dapat pribadi itu pilihan ganda tidak mendidik. Gitu. Ya buat apa gitu kan. Jadi kalau saya project yang saya nilai. Gitu, project yang saya nilai. Jadi nah, mereka awal mulanya tidak akan apa ya? Tidak menghargai proses. Awal mulanya mereka akan gampang kayak nanti nilainya nanti di akhir begini. Saya berapa semester akhirnya maksudnya gini ya. Ternyata ketika kita punya niat, yang kemarin kalau kesaksiannya Budi Bora ya, hidup bener itu tadi ya, anaknya tidak bisa bahasa Indonesia, tiba-tiba tidak ada ujian UNAS. Saya dulu dapat kepala sekolah model begitu, Pak. Kemudian dapat kepala sekolah baru yang mendukung, justru boleh tidak mengeluarkan nilai raport. Saya pernah dihadap sama orang tua Dandim, gitu, dan rem atau apa itu istilahnya. Kenapa? Ya karena saya tidak keluarin nilai agama, tak kosongin, Pak. Gitu. Benar-benar bukan hanya di bawah KKM, pertama saya di bawah KKM. Karena sekarang ada lampu hijau dari kepala sekolah, sekalian saya, bahkan saya mau keluar kemarin loh Pak. Itu saya kan cari perkara kan. Ngapain saya mau keluar dicari orang tua murid gitu. Itu saya udah di WA. Saya terakhir dapat murid bahkan nganjing-nganjingin saya Pak. Anjing gitu, makan tuh aplikasi. WA saya pakai nomor palsu, pakai stiker porno, dikirim saya. Ya enggak apa-apa, buat saya ya yang kita bela apalagi kalau bukan kebenaran gitu. Buat saya kita integritasnya ya buat yang lain jadi mikir Pak gitu. Buat guru-guru ya buat entah itu hinaan, tapi kan waktu di kisah Rasul itu kan Kristen disebut Kristen kan hinaan. Nah, itu saya kemarin guru-guru teman guru, wah enggak ada Pak Albert, enggak ada yang enggak rame Pak grupnya. Ya karena saya protes kalau dalam proses pendidikan kita ini enggak apa ya, mendidik lalu kita juga ikut arus. Ya gimana lagi? Ya walaupun mungkin enggak gampang, saya dipanggil semester pertama. Enggak gampang sih, semester pertama saya dipanggil 4 wakil kepala sekolah. Gitu. Panggil 4 wakil kepala sekolah. Pak, tolong Pak, kasihan anak Pak. Gitu. Yang terakhir gini, Pak itu dianggap doa aja Pak. Bapak diharap nilai bagus supaya itu harapannya Bapak ke anak itu. Saya bilang ini menjebloskan, kasihan anaknya nanti waktu tak buka ke murid kok. Gitu. Saya buka ke murid, nilai kalian tuh mark up semua. Kalian jangan seneng-seneng, kalian nanti kuliah nilainya bagus masuk SNMPTN, tapi kalian bersaingnya gimana? Itu. Saya lebih kasihan kalian daripada nanti kalian tidak bisa bersaing di SNMPTN gitu. Ya, sebabnya nanti mereka bersaingnya juga lebih gila lagi, maaf kata. Guru Katolik ngasih nilai 95, Pak. Gitu. Wali kelas ngadep saya, Pak, saya setuju dengan konsep Anda. Tapi kasihan Pak, nilainya anak Anda jeblok gara-gara ada guru Katolik ngasih nilai agama 95. Gitu. Saya kan pelit gitu. Tapi saya enggak pelit. Di kelas 12 itu semester berapa sih? 6, itu saya enggak pelit. Ujian nasional, ujian akhir, ujian praktek itu sudah tak pelit. Buat saya karena saya berpikir gini, udah akhir, saya mau ngubah nilai karakter gimana? Itu sudah nilai praktek itu sudah saya 95. Ya karena semua gantian yang bagus, saya gantian mau kasih imbalan ke murid karena mereka sudah bayar harga selama ini sama saya. Di akhir itu saya robral nilai. Saya kasih reward tapi bukan asal ya, tapi karena nilai anak-anak yang bagus, nilai itu saya 95, 90, 93. Karena saya berpikir ini kalian berhak untuk dapatkan nilai bagus gitu, tapi buat saya juga gini, percuma saya mau ubah di detik-detik terakhir karakter ya buat apa gitu, enggak mungkin berubah dalam semalam kan gitu. Jadi di akhir saya ganjar dengan nilai yang setinggi-tingginya di akhir supaya mereka juga bisa bersaing dengan sekelas itu gitu. Saya rewardnya di akhir sih gitu. Ya mungkin resiko kerjaan dan ini ya, tapi ya hikmat ya dan berdoa gitu. Saya percaya sih kayak kemarin ini kepala sekolah diganti, akhirnya wakil kepala sekolah bagian kurikulum pun diganti. Karena yang dulu bermasalah, ya saya juga waktu kepala sekolahnya ganti, saya langsung ngadep. Pak, saya kalau disuruh tanya wakil kepala sekolah mana duluan yang diganti, saya bilang cukup satu Pak, kurikulum yang diganti. Kayak gitu bela-belaan. Saya bilang karena ini sumber persoalan masalah murid di sekolah kita. Anak bandel karena kurikulumnya tidak jelas.
kurikulum membuat guru tidak dihormati. Saya bilang gitu. Percuma ada kesiswaan, mau hukum apa nilainya naik terus, anak enggak pernah enggak naik. Di tempat saya naik terus kok, Pak. Rapat itu percuma rapat kenaikan kelas, anak dinaikin terus. Itu saya juga paling kalau udah rapat kenaikan kelas, itu saya yang paling 12 anak belum ada nilainya gitu. Ya enggak apa. Teges-tegesan gitu. Ya apa ya? Plus minus sih Bapak Ibu. Saya anak boleh makan di kelas. Gitu. Saya anak boleh bantah. Saya anak boleh enggak mau pelajaran. Anak boleh masuk Pak, capek. Boleh. Gitu. Saya latih anak untuk ngomong jujur daripada pernah awal-awal itu. Saya nyari enggak ketemu. Sembunyi di gudangnya aula, Pak. Itu saya udah nyari di murid cuma 5, nyari di kelas enggak ada. Saya mikir gini, saya ngajar waktu pertama kali, ini yang butuh murid atau gurunya gitu. Kalau guru nyari murid, dikerjain murid begitu. Saya nyari murid ya, saya bilang ke murid, kamu mendingan ngomong deh. Mending kamu jujur. Gitu. Jadi saya ngajarinya nilai. Saya ngubah nilai, mau ngasih nilai raport itu 9, 8 itu gampang, tutup mata bisa. Tapi karakter yang enggak bisa diubah. Maksudnya karakter itu hidupmu sendiri yang mesti berubah. Jadi saya ngajari mereka itu ngajak dialog. Mereka enggak suka ngomong mereka. Kemarin saya ajak talk show terang-terangan mereka. Live itu di YouTube. Kebetulan ada orang tanya di YouTube. Kalian gimana spiritual kalian waktu diajar Pak Albert? Diajar apa-apa Pak? Cuma diajar berpikir dewasa misalnya gitu. Ya, karena saya ngajaknya gitu. Jadi ketika mereka enggak mau ngomong, Pak, saya enggak mau, Pak, kalau saya enggak mau bikin tugas ini boleh enggak? Gitu. Saya ngelatihnya gitu, bantau saya, enggak apa-apa. Berani berpendapat. Berani untuk kreatif gitu. Pak, saya enggak mau tugasnya. Ya sudah, maunya apa? Pak, saya enggak suka absennya pakai barcode. Nah, enggak sukanya barcode-nya atau apa? Oh, enggak suka karena yang ayah sama bapak kelamaan materi kita jadi telat. Ya sudah, solusinya apa? Ya solusinya, tapi saya kalau solusinya saya enggak, memori saya enggak cukup. Saya bilang gini, ya udah kalau pemimpin itu kalau masalah harus solusi. Jadi kalau solusinya kamu enggak bisa, saya menghargai kalau kamu bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa enggak kamu cari teman, cari murid di sini, mana yang bersedia untuk bantu saya ngabsen pakai barcode. Siapa? Sore langsung laporan. Dia mau. Terakhir ini untuk ngakhiri kita ya. Saya pernah suatu kali Jumat sore itu apa namanya anak WA saya, Pak, maaf, tadi saya buang sampah di kelas waktu pelajaran, lupa ke tempat sampah. Itu buat saya dah sederhana, Pak. Itu buat saya bahagia, senang, hari ini bangga karena satu orang berubah karena ada teguran. Saya sendiri sampai besoknya datang karena Jumat kan ada libur Sabtunya. Senin sampai saya balik lagi ke kelas sampai mana toh. Saya juga enggak lihat, jadi enggak ditegur, nurani mereka hidup. Itu yang karena nilai itu tadi, proses yang saya coba untuk bangun gitu ya. Jadi apa namanya? Ada satu murid yang bisa WA tanpa ditegur, Pak maaf. Saya ngajarin itu minta maaf, terima kasih, ngajarin hal yang begitu-begitu sih. Jadi oke, enggak setuju ngapain? Kalau tugas ya tawar menawar. Kamu mau dapat nilai 7 boleh. Kira-kira apa yang pantas kamu dapat nilai 7? Nilai 8 boleh, yuk kita diskusi. Tugasmu apa? Nilai 9 boleh. Jadi apa ya, mencoba untuk ya ini tapi SMA sih ya, berpikir dewasa sih gitu. Ya memberi kesempatan begitu sih. Ya, Pak.
Ya kalau tadi yang nilai 85, saya bilang terang-terangan, kalau sekolah ini minta nilai 85, saya standarnya ya gimana caranya mendapat 85? Gitu. Atau misalkan tugas tidak bisa, kalian boleh tanya sebelum jadwal ditutup, jamnya ditutup. Mau dibantuin boleh. Mau minta kunci jawaban pernah. Jadi kalau tugas ujian nasional, ujian tengah semester itu kalau ada uraian, mereka nggak ngerti ya tanya saya boleh WA. Pak jawabannya apa? Tak bantu. Tapi kalau sudah besoknya terus mereka namanya ujian, saya pernah bilang gini sih. Jadi waktu ujian karena sudah tak kasih kunci jawaban, lalu pas ujian tengah semester saya bilang di grup guru, saya bilang gini, Bapak Ibu guru, kalau besok ngawasin di kelas ada anak Kristen nyontek, silahkan di nol. Bapak Ibu yang bisa menemukan murid Kristen nyontek per anak saya kasih 10.000. Saya gituin. Nah itu kan buat mereka Pak guru kok ini lah buat kita di mata mereka itu benar-benar garam dan terang, misalnya punya standar tinggi itu, padahal sebenarnya ya mereka udah dapat bocoran kok anak, termasuk anak kan udah giniin, kamu keterlaluan, udah tak kasih kunci jawaban, kalau sampai nyontek keterlaluan. Tapi di situ saya waktu tes tengah semester, tes akhir semester, saya bilang di grup, Bapak Ibu besok kalau ngawasi ketemu anak di kelas nyontek, saya bilang saya hargain Bapak Ibu di satu anak saya bayar 10.000. Dia bilang gitu. Jadi buat mereka kan kaget. Yang lain kan di tempat saya itu nyontek biasa. Sudah saya pertama kali syok ngajar Bapak Ibu. Ya, ngajar ngawasi berdua, muridnya tinggal 2 orang. Jawabannya diginiin sama belakangnya, dibiarin. Ya maaf kata ini gurunya dianggap gimana gitu kan ya. Sebenarnya itu dibiarin, saya syok. Dan ini wali kelas yang jaga. Ya, saya bilang, Bu, ini kita nih di sekolah ini ngajar atau apa sih? Saya datang ke wakil kepala sekolah kurikulum tak adep gitu. Ini saya di sini ini niat ngajar ya, niat didik. Kok sekolah model gini ya, ngapain saya? Gitu istilahnya. Terus saya sampai bingung, saya syok terapi, saya niat dengan didik. Ya, saya datang ke kurikulum gitu. Bu, terus terang saya kaget ini Bu. Ngomong saya guru itu, tapi kok udah anak 2 jawaban diginiin itu kadang kita ini mau didik ngapain gitu istilahnya gitu. Itu kira-kira ya semoga ini jadi berkat gitu. Terima kasih, waktu sudah habis istilahnya. Maaf sampai memotong banyak waktu gitu Bapak Ibu. Jadi ya saya enggak minta Bapak Ibu untuk seperti saya gitu ya. Saklek itu. Tapi tidaknya hikmat, berdoa, cari cara ngomong, komunikasi, mungkin enggak sefrontal saya. Tapi percaya kalau maksudnya gini, kalau kita enggak terus kita ini mau ngapain gitu loh. Kemarin itu yang bedanya guru agama Kristen dan guru Kristen. Gitu. Saya pertama kali ngajar, hari pertama, musuh saya bukan agama lain, guru Kristen. Pak, kita ini minoritas, gak usah minta-minta. Itu yang saya minta gitu. Ya, jadi, lawang saya minta apa aja diturutin deh, gitu sekarang sama kepala sekolah. Gitu. Jadi, ya kembali sih mental kita, guru, itu perlu dipikirkan ulang. Maaf kalau saya belak-belakan ngomong serang gitu. Makasih Bapak Ibu. Oke, besok saya pakai Your Deck itu PowerPoint yang tadi kalau itu YouTube yang bisa dipotong. Nah ini besok pakai Google Slide ya. Your Deck itu Google Slide yang di tengah-tengah slide kita bisa potong. Apa? PEARDECK. PEARDECK. Itu besok saya satu sesi ya PEARDECK itu di tengah-tengah itu kita bisa memberi pertanyaan ke murid gitu. Kita presentasi lalu tiba-tiba begitu kita next slide berikutnya kita habisin apa tadi presentasi pakai PowerPoint itu. Nah, itu tiba-tiba next gitu terus oke Bapak Ibu ya. Itu ada pertanyaan yang mesti direspon
itu dijawab atau memberikan angka atau apa, nah itu biar dek. Lalu Bapak Ibu tolong seperti di grup, saya minta Bapak Ibu untuk coba hal-hal kecil yang bukan hanya soal teknologi. Saya memberi keseimbangan, besok yang 2 sesi itu dulu guru juga ngajar di Canisius. Jadi kesulitan untuk mengendalikan anak di kelas secara daring maupun offline. Bapak Ibu punya pengalaman apa, punya ini, silahkan bertanya. Ya sayang kalau enggak, ya dipancing pertanyaan. Kemarin waktu dia presentasi itu, saya tanya yang kejadian kita ini. Saya tanya sama dia, Pak, gimana supaya anak bisa bertanya? Dia enggak jelasin di PowerPoint, tapi karena saya tanya, akhirnya dia jelasin. Jadi ilmu kita, apa istilahnya gini, kita bisa narik ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber kalau kita bertanya. Ada hal yang enggak diterangin, tapi kalau justru pertanyaan, itu ilmunya dia ketarik gitu. Kita bisa nambah gitu. Saya aja sama Bu Yati udah enggak ada pelatihan, tapi karena saya latih, ada pertanyaan saya tanya lagi ke Bu Yati. Ilmu saya jadi ikut naik nambah lagi karena saya tanya. Gitu. Jadi coba kita berlatih bertanya. Gitu. Hal kecil, hal apa ya supaya kita bisa sayang pelatihan kita ini kalau nggak mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Gitu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita mungkin akhiri. Pak Wahyu, Bu Agustin ada atau teman-teman ada yang mau disampaikan?